Selamat datang di podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali bersama saya Dodio Sandra. Kebutuhan hidup di Bali terus berkembang, mulai dari biaya pendidikan, upacara adat, kebutuhan keluarga, sampai dengan gaya hidup. Setuju ya? Seringkali membuat masyarakat membutuhkan tambahan dana. Di sisi lain, kemudahan akses pinjaman online saat ini juga membuat siapa saja bisa mendapatkan pinjaman hanya dalam hitungan menit. Namun kemudahan tersebut perlu disikapi dengan bijak. Jangan sampai pinjaman yang awalnya dianggap bisa membantu justru menjadi beban karena kurangnya perencanaan keuangan. Dan di podcast kali ini kita akan membahas dalam tema bijak berutang pinjaman online, pengelolaan keuangan. Bersama teman-teman saya dari Bank BPD Bali, dan tentu saja hari ini akan ada 3 orang yang akan saya ajak ngobrol. Ada Bapak Gede Endi Suwarnaya, Officer Dealer Marketing. Ada juga Imade Dede Fradita. Beliau adalah AOR Pengembangan Produk Divisi Kredit Retail dan Consumer, dan juga anak Agung Sagung Istri Ratih Pratiwi selaku AOR Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan. Jadi 3 orang inilah yang akan membantu Doi dalam memecahkan kasus yang kita ambil dalam tema besar seperti Doi bilang tadi. Saya ke Gek Ratih dulu. Halo. Halo Kak Doi. Terima kasih sudah hadir ke podcast. Pak Endi juga terima kasih sudah hadir. Halo Kak. Kak Dede juga terima kasih. Hari ini akan ngobrol-ngobrol, kita boleh ya? Hai. Halo Kak Dede. Halo ya. Ya. Oke. Ini memang topik kita agak sedikit berat, tapi kita akan membuatnya menjadi ringan. Kak Ratih, saya akan menanyakan dulu kenapa sih sebenarnya masyarakat kita itu perlu punya perencanaan keuangan meskipun penghasilannya masih terbatas. Menurut pandangan saya ya Kak Doi, justru dengan penghasilan yang masih terbatas itu perlu ada perencanaan keuangan yang matang di awal. Kenapa? Karena itu dapat membantu kita dalam mengelola keuangan menjadi lebih terarah. Perencanaan keuangannya bisa simple aja. Dari penghasilan yang kita peroleh, kita sudah ada sub-sub bagiannya, misalkan berapa persen untuk dana operasional, berapa persen untuk dana darurat, berapa persen untuk tabungan investasi, dan berapa persen untuk kita bersosialisasi. Dari situ kita bisa lihat nih cash flow kita aman nggak, sudah mencapai surplus nggak, dan dari pengeluaran atas penghasilan kita sudah tersalurkan dengan efektif atau tidak. Dari situ kita bisa lihat sih Kak Doi dari perencanaan keuangan yang matang. Oke, berarti kita bisa tahu ini gede di gaya hidup atau ternyata memang penghasilannya nggak cukup. Kalau misalnya ternyata nggak cukup, berarti harus upgrade penghasilan. Harus sadar diri di situ ya. Oke, tapi saya ke Kak Endi dulu. Kalau misalkan kita pengen mengelola uang dengan baik atau punya perencanaan, sebenarnya langkah paling sederhana yang bisa dilakuin itu apa sih? Oke, baik Kak Doi. Setiap orang kan memiliki penghasilan dan juga kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Betul. Namun terkait pengelolaan keuangan, itu ada metode yang populer dan juga sederhana. Itu biasanya menerapkan metode 50, 30, 20. Oke, itu apa tuh? Jadi 50 dari 100% penghasilan seseorang, 50% itu bisa digunakan untuk kebutuhan pokok. Lalu kebutuhan pokok itu seperti membayar cicilan kredit, kebutuhan makan, listrik, dan juga air gitu, dan lain sebagainya. Lalu 30%-nya itu untuk keinginan. Nah, keinginan ini bisa untuk kebutuhan streaming, jajan, hiburan, dan juga ngopi misalnya gitu. Nongkrong lah ya. Oke. Nah, selanjutnya tersisa 20% itu untuk tabungan dan investasi. Baik untuk dana darurat, ada juga tabungan hari tua, dan juga investasi. Namun metode ini tidak semuanya bisa menerapkan. Karena kadang berbeda penghasilan, ada yang memang sekali penghasilan itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, jadi belum siap untuk terjun ke dunia investasi. Nah, ada juga yang memang penghasilannya cukup tinggi, dari 50% saja sudah terpenuhi kebutuhan pokok dan juga keinginannya, jadi 50% udah bisa langsung ke investasi Kak. Jadi tergantung dari penghasilan orangnya masing-masing. Ya, makanya di awal Kak Endi pun tegaskan bahwa adalah balik lagi ke penghasilan masing-masing. Betul, tapi asalkan kita mau mengontrol, sebenarnya ya bisa-bisa aja sesuaikan dengan penghasilan. Tapi kalau ngomongin tentang penghasilan, yang paling sering nih orang-orang atau kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat terkait tentang penghasilan dalam mengelola keuangan. Kalau menurut Ratih, apa aja sih sebenarnya? Hal-hal yang sering terjadi adalah kalau susah mengelola keuangan itu yang pertama lifestyle. Gaya hidup mengikuti gaji. Semakin bertambah gajinya, lifestyle ikut. Itu kan
tidak benar. Yang kedua FOMO, fear of missing out. Ikut-ikutan, jadi pengen paling up to date lah di media sosial, padahal nggak butuh-butuh banget. Betul. Gitu. Dan yang terakhir yang paling penting itu tidak punya dana darurat. Nah, seperti yang tadi disampaikan, in this economy yang fluktuatif, kita tidak tahu kan ke depannya itu terjadi seperti apa, amit-amit ya, tiba-tiba sakit, atau PHK, atau yang terjadi beberapa tahun silam sebelumnya pandemi, tapi kita nggak punya dana darurat. Itu kan mengganggu lah kesehatan finansial kita. Kalau sudah tidak punya dana darurat, kebutuhan terus bertambah, pasti kita akan lari ke pinjol, investasi ilegal. Bagaimana caranya biar dapat uang dengan cepat gitu. Nah, itulah kesalahan yang sering terjadi dalam mengelola keuangan. Seperti itu sih Kak Doi. Dan mungkin memang coba cek di circle sekitar, ada saja 1-2 orang yang ngalamin hal seperti itu, dan itu nyata ya, bukan nakut-nakutin ya. Karena memang salah di pengelolaan keuangan. Kayak saya bilang tadi bahwa udah dapat pinjamannya cepat, tapi akhirnya kita kayak realize ternyata itu nggak perlu banget. Misalkan saya pengen banget ngikutin gaya Kak Endi dan juga Kak Dede, pengen sepatu baru, jam tangan baru karena lari nih, padahal larinya baru sekali. Harus jam lari yang udah mahal. Salah di situ ya. Berarti kesalahan adalah mengatur keuangan. Nah, tapi Kak Endi tadi ngomongin tentang masalah investasi. Ini cukup menarik sebenarnya. Sebelum nabung atau investasi, sebenarnya hal-hal penting apa yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu? Sebelum nanti saya nanya-nanya juga ke Kak Dede ya. Tolong bukan dianggurin ya Kak ya. Siap. Oke, baik Kak Doi. Jadi apabila setelah kita terpenuhi kebutuhan pokoknya, berarti kita udah bisa investasi nih. Betul. Nah, pertama yang harus dipenuhi itu adalah dana darurat. Benar seperti Kak Ratih tadi. Dana darurat ini adalah pondasi utama yang harus dipenuhi. Itu untuk kebutuhan mendesak. Nah, selanjutnya setelah dana darurat sudah ada, baru kita kenali dulu profil resiko pribadi. Profil resiko pribadi. Ya, jadi seberapa besar sih kita siap menanggung resiko dari investasi tersebut? Apakah mau yang investasi yang aman-aman saja atau mau yang imbal hasilnya tinggi tapi resikonya tinggi juga? Nah, selanjutnya kita harus tahu mau investasi kemana, instrumen apa aja, itu harus benar-benar pahami instrumennya. Jadi agar tahu imbal hasilnya berapa, risikonya juga seperti apa. Cari tahu dulu lah sebelum join di situ, sebelum invest di situ. Jadi betul. tahu, karena seperti mungkin topik kita sebelumnya di podcast sebelumnya juga, setiap investasi atau apapun itu ada risikonya. Justru yang mencurigakan adalah kalau nggak ada risiko apa-apa. Ya kan? Kita ngobrol gini aja ada risikonya. Nah, tapi yang menarik adalah ngomongin tentang dana darurat. In this ekonomi kita tahu tadi bahwa akan sangat fatal ketika kita nggak punya dana darurat. Tapi kalau menurut pendapat kalian, dari Kak Ratih dulu deh, seberapa penting sebenarnya dana darurat? Tadi kan sempat di-spill ya, di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang yang gue nggak tahu ya apakah ini dibilang baik atau nggak baik atau apa, cuman berasa aja kayak riweh gitu, menurut Ge. Menurut saya sih, yang seperti yang saya sampaikan, kita tidak tahu ke depan kehidupan kita itu seperti apa yang kita akan hadapi. Kalau kita sudah punya dana darurat, itu pasti kita akan lebih tenang dalam manage keuangan ke depannya. Untuk kayak saya misalkan untuk berapa tahun kemudian lah, anak saya mau sekolah, kita sudah ada nih spare money-nya dari penghasilan kita. Jadi begitu sudah ada di momen itu, apapun yang akan terjadi kita sudah punya uangnya. Seperti yang disampaikan sama Kak Endi, itu adalah fondasi awalnya untuk kita ke jenjang selanjutnya mengelola keuangannya gitu Kak Doi. Saya ke Kak Endi lagi. Ada nggak penambahan tentang seberapa penting dana darurat ini dalam kondisi ekonomi seperti sekarang Kak Endi? Untuk dana darurat itu sangat amatlah penting ya kayak kita untuk hidup di ekonomi yang saat ini. Jadi dana darurat itu sebagai kita harus benar-benar punya dana darurat sebelum investasi, karena ini sebagai pengaman nih Kak. Jadi dana darurat itu biasanya 3-6 kali kebutuhan bulanan. Itu harus terpenuhi. 3-6 kali kebutuhan bulanan. Itu baru dana darurat. Kalau baru setengah dari presiden itu belum ya. Jadi sebelum kita melanjut ke investasi, itu biasanya contoh nih Kak, kayak dulu waktu pandemi di Bali terutama khususnya kita yang sektor pariwisata itu kan cukup terpukul ya, rekan-rekan kita yang di bagian pariwisata. Nah, di situ banyak orang yang
dirumahkan. Betul. Selama beberapa tahun, 2 tahun pandemi balik itu jadi kampung banyak. Ya betul. Jadi nggak ada penghasilan nih Kak. Nah, di situ biasanya dana darurat benar-benar kepake nih Kak. Misal dana daruratnya emang tahan selama 6 bulan atau setahun, jadi masih bisa untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Oke, kenapa penting banget dana darurat tadi ya? Oke, mudah-mudahan sih nggak ada yang sampai di PHK atau diberhentikan dari kerjaannya, karena takutnya adalah masih ada beberapa hutang atau mungkin tunggakan yang belum dibayar, misalkan masih punya kredit. Nah, ini berkaitan dengan kredit. Saya ke KDD, masyarakat perlu mengelola keuangan. Terlebih lagi adalah sebelum mereka mengajukan kredit. Menurut KDD, kenapa harus seperti itu idealnya? Baik Kak Joy, izin untuk pengelolaan keuangan sebelum pengajuan kredit itu memang sangat penting karena seseorang itu ataupun misalkan perusahaan itu bisa mengetahui kemampuan membayar, kemudian tujuan kredit yang akan dinikmati. Nah, dengan pengelolaan keuangan yang baik, artinya kedepannya untuk pembayaran kredit nanti tidak akan terjadi masalah lagi. Nggak macet kreditnya? Iya, nggak macet kredit. Jadinya gini Kak Joy, intinya kalau kita meminjam kredit itu tidak hanya kita diberikan dana, tetapi ada komitmen yang harus kita penuhi untuk bertanggung jawab pembayaran kredit. I see. Jadi kayak kedua belah pihak itu punya kewajiban. Karena terus kita juga menandatangani perjanjian kredit kan gitu Kak ya. Jadinya timbullah aspek hukum di dalam perkreditan tersebut. Kemudian jika kredit itu dikelola dengan baik, sebenarnya itu sangat menguntungkan Kak bagi seseorang ataupun perusahaan. Karena kredit itu bisa membuat perusahaannya menjadi lebih besar kan gitu Kak ya, karena dari kredit yang dipinjamkan dia dikelola dengan baik, otomatis stok barang ataupun produksi barang yang yang diperoleh dari kredit tersebut bisa membuat usahanya lebih besar. Kemudian kalau misalkan perorangan bisa dia membeli rumah kan untuk tempat tinggal biar nggak seperti sekarang ini ada yang ngontrak, anak muda kan banyak yang ngontrak Kak, yang sudah menikah itu gitu. Jadi memang balik lagi ke fungsi dari tujuan kita kredit itu apa. Kalau memang ternyata untuk usaha bisnis, misalkan punya clothing line yang muda-muda, ya upgrade di situ. Bukan untuk gaya hidup. Takutnya nanti uang pinjaman tadi adalah buat nongkrong, buat nonton konser Korea banyak nih di Indonesia kan, buat kesana buat gaya hidup, bukan kayak gitu ya, tapi adalah difungsikan untuk memang pinjamannya untuk bisnis. Terus kalau KPR rumah itu beda lagi hitung-hitungannya. Tapi yang menarik sebenarnya Kak Dede adalah bagaimana cara kita nentuin kemampuan bayar angsuran kita. Ini sehat nggak ya untuk salary saya? Misalkan gajiku di sini 25 juta, misal, bukan pamer ya, misal sebagai host podcast dan juga siaran gitu, gaji segitu, ini aman? Ada nggak cara-cara atau rumus-rumus memastikan bahwa kita tuh cukup aman loh untuk melakukan kredit? Baik, untuk pengajuan kredit itu kita ataupun seseorang ataupun perusahaan itu perlu adanya analisis untuk mengetahui analisis untuk diri sendiri sih dulu Kak. Artinya kita menambah literasi keuangan karena untuk kredit nantinya, untuk pembayaran kredit kita harus menghitung dulu berapa penghasilan kita. Seperti yang Kak Joy sampaikan tadi, misalkan penghasilan 20 juta, itu lanjut lagi ke seperti yang disampaikan oleh Kak Andy tadi, kan itu ada persentase yang harus kita penuhi, misalkan 50% untuk kebutuhan hidup, 30% itu untuk keinginan, kemudian 30% untuk investasi ataupun dana darurat. Jadi kita ketahui dulu penghasilan kita berapa per bulan, kemudian dikurangi dengan kebutuhan pokok. Dibuat pos-posnya. Pos-pos tersendiri sehingga nantinya kita mengetahui dari sisa dana pengurangan itu mengetahui kemampuan kita dalam membayar kredit. Sehingga kedepannya kredit bisa dibayar sesuai dengan kewajiban dan tidak menimbulkan tunggakan kredit yang akan berisiko nantinya kepada si penerima kredit itu. Tapi kalau misalkan nih saya pribadi misalnya udah punya gaji sekian, nanti tapi masih agak bingung juga, tapi pengen kredit ke Bank BPD Bali, boleh nggak sih discuss langsung aja ke bank? Saya bingung nih, penghasilan saya kayaknya untuk lifestyle berapa ya atau apa? Boleh nggak sih discuss itu? Langsung aja bisa Kak ke unit kerja
Bank BPD Bali yang terdekat dari rumah ataupun dari tempat kerja itu bisa nanti dikonsultasikan, disampaikan penghasilannya berapa sih per bulan, nanti akan dihitung berapa kemampuan membayar dari Kak Doi, terus nanti akan diberikan besaran kredit yang bisa diperoleh oleh Kak Doi. Oke, berarti ini masuk dalam kategori adalah sisi perencanaan keuangan. Nah, kapan seseorang dianggap bisa mengambil kredit? Ada nggak takaran khusus atau hal khusus? Oh, Kak Doi bisa nih ngambil kredit. Ada nggak kayak gitu-gitu? Kalau dari sisi perencanaan nih Kak ya, perencanaan keuangan, seseorang itu bisa mengajukan kredit itu sebenarnya kan harus ada penghasilan terlebih dahulu kan gitu. Ada. Saya ada penghasilan. Ataupun saya bukan pengangguran. Host podcast. Iya. Perusahaan juga kan harus ada penghasilan setiap bulan. Nanti seperti yang saya sampaikan tadi, seseorang itu harus menghitung dulu pengeluaran dia setiap bulannya berapa. Nanti dari pengeluaran tersebut didapatkan sisa dana. Nanti di sanalah seseorang ini bisa melihat berapa sih kemampuan membayarnya gitu. Oke. Misalkan saya contoh ya. Sisa dana dari apa yang untuk lifestyle dan segala macam itu sisanya tinggal 6 juta, let's say. Ya. Untuk persentasenya memang idealnya itu kalau yang berpenghasilan tetap itu di ring antara 15 sampai 35% dari penghasilan bersih per bulannya Kak. Kalau misalkan yang untuk kredit produktif itu ringnya itu mengacu kepada idealnya mengacu kepada kemampuan membayar dari perusahaan tersebut sehingga tidak melebihi dari kemampuan membayarnya. I see. Oke. Emang ada nggak risiko yang akhirnya terjadi ketika kita ngambil kredit tapi tanpa perencanaan yang matang kayak buru-buru aja gitu ngambil? Ada nggak risiko-risiko seperti apa? Ya mungkin sekarang tuh banyak Kak ya yang mengambil kredit itu anggaplah pinjol kan langsung ketika ada iklan langsung mencoba main kan gitu. Iya, main klik-klik aja ternyata dampaknya akan berdampak buruk di kemudian hari. Kalau tidak di manage dengan benar, artinya tujuan kredit itu memang wajib untuk misalkan untuk kebutuhan pembelian mesin di perusahaannya itu ya dibelikan mesin lah untuk perusahaannya itu sehingga meningkatkan hasil produksi daripada perusahaannya tersebut. Kemudian kalau gagal bayar misalkan debiturnya ini tidak sesuai dengan kewajibannya, otomatis kreditnya akan macet. Kemudian dia akan tercatat di SLIK OJK, Sistem Layanan Informasi Kredit. Nah, yang harus kita cek SLIK juga tuh. Ya, jadinya di kemudian hari misalkan kalau mengajukan kredit di tempat lain karena posisinya sudah macet, otomatis lembaga keuangan itu akan agak berpikir dan sulit mengajukan pinjaman tersebut Kak. Ceritanya sih gitu dengar-dengarnya sih. Makanya cek SLIK-nya, kalau SLIK-nya aman ya masih aman lah ya. Oke, tapi menarik tadi Kak Dede sendiri sempat mention atau spill sedikit adalah tentang pinjaman online. Yang sebenarnya cukup marak adalah yang ilegal juga banyak dan target marketnya juga anak-anak muda juga kena nih. Saat ini seperti ini keadaannya cukup banyak. Apa sih yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh masyarakat? Karena Kak Dede sendiri tadi ngomongin tentang perencanaan keuangan. Tapi ketika perencanaan keuangan gagal adalah larinya ke pinjol. Apa yang sebenarnya harus diperhatikan oleh masyarakat ketika maraknya pinjol ini dan gampangnya mengakses ke situ, Pak? Iya. Baik Kak Joy, untuk pinjol ini sebenarnya kan pinjol yang terdaftar di OJK kalau tidak salah saya baca itu sekitar 94 pinjol yang resmi, yang legal Kak ya. Jadi yang ilegal itu, pinjol yang ilegal itu malah lebih banyak, bisa hampir 1000-an Kak. Katanya segitu kalau browsing. Oke, terus coba dicek aja misalkan penawarannya dia kan masuk ke sosmed, ada ke YouTube kan gitu Kak ya. Betul. Kemudian kalau kita juga sering punya Facebook, memiliki Facebook itu di Facebook pasti akan langsung ada. Ya. Ada tuh. Jangan-jangan di podcast ini juga ada nih. Tinggal klik kan gitu. Kita delete ya. Iya. Jadi kita ya harus yang kita lakukan ketika mengenal pinjol tersebut ada 2L istilahnya Kak. 2L itu legalitas. Yang pertama kita harus mengetahui legalitas pinjol ini. Nanti kita bisa cross check di website resmi seperti website OJK, dan nanti kalau memang masih ragu bisa kontak langsung ke OJK yang terdekat. Itu terkait L yang pertama. L yang Kemudian L yang kedua itu logis.
Oke. Logis, Artinya? ya logis nggak bunga yang diberikan itu? Kadangkala pinjol itu memang aksesnya cepat, tapi bunganya memang lebih besar, Kak. Itu bunuh diri namanya. Iya. Jadinya kan kalau orang kepepet pasti mau aja kan, tapi itulah perlunya diberikan literasi keuangan sehingga masyarakat itu bisa mengetahui berapa sih bunga yang normal untuk kredit itu berapa. Provisi dan administrasinya berapa. Kemudian bisa juga Kak, misalkan kalau yang sudah memiliki nih Kak ya, yang sudah memiliki pinjaman online itu kan dia ada menyerahkan data-data biasanya kan. Kalau yang ilegal itu pasti banyak dimintakan data. Tapi secara resmi OJK itu hanya boleh menyerahkan tiga data melalui aplikasi yang ada milik perorangan tersebut. Yang pertama itu kamera. Pada saat kita pengajuan pinjaman online itu kan ada kayak registrasi pertamanya. Registrasi itu kan pasti ada foto berdampingan dengan KTP. Kemudian itu mikrofon, kita melakukan verifikasi melalui mikrofon. Kemudian selanjutnya location, artinya mendetek di mana sih lokasi seseorang yang mengajukan pinjol tersebut. Nah, istilah itu sering disebut sih camilan Kak. Camilan? Iya, camilan. OJK sering menyebut itu camilan, bukan snack Kak ya. Iya, baiklah. Nanti saya akan ada segmen khusus sama OJK Kak. Iya. Kita undang ngebahas tentang camilan dan perintilannya. Ya mungkin juga menyampaikan Kak ya, misalkan kalau yang telah memiliki pinjol yang ilegal itu misalkan Kak, nanti bisa nanti direkam ataupun didokumentasikan apabila ada penagihan-penagihan yang bersifat ekstrim ataupun di luar aturan yang berlaku. Tapi itu yang resmi ada di OJK ya? Ada yang kalau di OJK. Yang ilegal nih maksudnya Kak, kalau yang mengajukan kan sudah punya punya nih kredit di pinjol yang ilegal itu, itu dah dokumentasikan dengan baik. Ketika ada penagihan-penagihan yang di luar mengancaman seperti itu bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dan juga karena kan sekarang sudah diterbitkan POJK terkait nomor 22 tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Nanti bisa mengadu ke OJK juga terkait hal tersebut. Siap. Jadi lebih baiknya sih Kak kalau mengajukan kredit itu ya ke Bank BPD Bali Pak. Mantap, luar biasa. Masuk. Luar biasa sekali. Tapi saya ngomongin tentang perbedaan tabungan dan investasi. Kalau sudah punya tabungan, punya investasi, harusnya tidak terjebak seperti Kak Dede bilang tadi ya. Saya ke Kak Endi deh ngomongin tentang tabungan dan investasi yang sebenarnya harus dipahami oleh masyarakat kita tuh apa sih sebenarnya? Kak. Perbedaannya sendiri Kak Endi. Jadi tabungan itu dilakukan untuk keamanan. Nah, sedangkan untuk investasi itu tujuannya untuk pertumbuhan. Jadi yang paling membedakan itu di saat inflasi nih Kak. Jadi tabungan itu menjaga nominalnya, sedangkan investasi menjaga daya belinya. Supaya tidak terjebak tadi pinjaman online seperti Kak Dede tadi. Kalau sudah aman punya tabungan, punya investasi, semuanya tentram karena uang lo terus berkembang, penghasilan lo juga bertambah kayak gitu ya. Kak Endi, tapi kalau ngomongin tentang bagaimana cara mengetahui investasi yang aman dan juga supaya terhindar dari investasi bodong, ada nggak hal yang harus diperhatiin? Iya, betul. Tadi hampir sama juga disebutkan sama Pak Dede. Agar kita terhindar dari investasi bodong, itu selalu ingat 2L ya Kak. Jadi L yang pertama itu legal. Jadi harus terdaftar di otoritas yang berwenang. Yang kedua yaitu logis, yaitu memberikan imbal hasil yang masuk akal. Jangan yang ngadi-ngadi lah pokoknya ya. Iya Kak. Jadi kita nggak perlu takut untuk investasi. Itu memang sih biasa kita pemula itu agak takut berinvestasi. Namun untuk keamanan kita bisa lakukan diversifikasi nih Kak. Diversifikasi investasi. Sama seperti kita naruh investasi atau naruh telur jangan di satu keranjang gitu ya. Jadi kita pecah-pecah ke beberapa investasi di instrumen yang berbeda. Jadi ketika ada salah satu investasi yang terkena resiko, itu hanya terkena resiko di salah satu tersebut. Nggak semuanya. Ya, jadi sisanya yang lain masih bertumbuh gitu Kak. Itu adalah salah satu tips buat semua ya yang nonton podcast kita. Saya ke Gerati. Bagaimana Bank BPD Bali akhirnya membangun masyarakat kita dan membantu masyarakat kita supaya bisa mengelola keuangan di era digital. Apa yang sudah dilakukan selama ini supaya paham tentang bagaimana investasi, menabung, terhindar dari pinjaman-pinjaman tadi yang
cukup bikin ngeri. Apa sih yang sudah dilakukan, Ge? Yang sudah dilakukan Bank BPD Bali dalam memfasilitasi nasabah maupun calon nasabah Bank BPD Bali, tentunya dalam mengelola keuangan kita menyiapkan beberapa produk tabungan. Ada produk tabungan, ada produk kredit atau investasi. Dari produk tabungan di sini untuk masyarakat umum kita ada tabungan Simpedasi Bapak. Untuk tabungan berjangka juga, untuk tabungan hari tua kita juga ada BPD Bali, dan untuk THT Bali Dwipa. Terus juga selain produk kita juga ada layanan digital yaitu internet banking dan BPD Bali Mobile, itu mobile bankingnya Bank BPD Bali. Dalam satu genggaman kita bisa melihat nih transaksi yang masuk dan transaksi yang keluar, mutasi rekening, histori transaksi, baik pembelian, pembayaran, top up uang elektronik, semua bisa kita pantau melalui satu genggaman yaitu BPD Bali Mobile. Itu membantulah masyarakat dalam mengelola keuangannya. Selain produk dan layanan yang sudah kita siapkan, kita juga gencar-gencarnya nih melakukan edukasi dan literasi ke masyarakat luas. Seperti yang kita lakukan sekarang, podcast di kanal digital, dan juga kalau untuk kalangan pelajar kita lakukan Bank Goes to School, itu dilakukan setiap minggu oleh unit kerja kami. Untuk masyarakat umum kita datang ke Banjar-Banjar, itu Bank Goes to Banjar. Tujuannya apa? Kita produk yang sudah kita buat, kita bukan hanya melihat nominalnya saja, tapi kita juga melihat dampaknya ke masyarakat. Apakah sudah tersalurkan ke masyarakat dengan baik, sudah bisa digunakan dengan baik oleh masyarakat. Tujuannya itu supaya kita lebih mengedukasi bagaimana cara memanage keuangan yang baik di kalangan seluruh kalangan, baik pelajar, masyarakat umum, mahasiswi. Itu tujuannya supaya terhindarlah dari pinjaman online yang ilegal, investasi bodong, mitigasi risiko awal itu kita sudah bantulah untuk disampaikan di kegiatan tersebut gitu kan. Biar finansial aman ya intinya betul. Makanya dilakukanlah literasi dan juga inklusi oleh Bank BPD Bali tadi dari masyarakat Banjar bahkan sampai kampus, dan buktinya seperti podcast kita sekarang ini. Durasi udah mulai mepet. Jadi ini mungkin last question buat tamu-tamu aku. Tadi ngomongin tentang tips pengelolaan keuangan yang paling penting. Simple aja, apa menurut Kalau menurut saya harus disiplin. Ada goalsnya dalam menabung. Dan tahu mana prioritas, mana untuk konsumtif gitu aja sih menurut saya. Tahu diri pengaturan plot uangnya kemana ya. Kalau ke Kak Endi, satu pesan untuk masyarakat kita yang nonton, apa yang ingin disampaikan atau ajakan seperti apa mulai menabung dan investasi? Baik, terima kasih Kak. Jadi untuk pengelolaan keuangan itu bukan suatu cara bagaimana kita agar cepat kaya ya Kak, tapi suatu metode untuk bagaimana kita mengelola arus kas dan juga mengendalikan resiko. Sedangkan untuk investasinya itu tujuannya bukan semata-mata mencari keuntungan, tapi bagaimana kita mempertahankan atau menjaga nilai uang kita agar berharga di masa depan. Nah, 3 kuncinya, yang pertama yaitu dana darurat, itu sebagai pelindung, lalu diversifikasi itu untuk keamanan, dan juga yang terakhir konsistensi investasi cicil rutin, itu untuk pertumbuhan investasinya. Biar nggak ngadat ya. Saya ke Kak Dede ini terkait tentang kredit. Satu pesan deh untuk masyarakat supaya lebih bijak dalam menggunakan fasilitas kredit. Apa yang ingin disampaikan? Baik Kak Doi, bila kita mengajukan kredit, kita yang pertama itu harus tahu tujuan kredit yang akan digunakan. Kemudian kemampuan membayar kita berapa besar ketika mengajukan kredit. Sehingga kedepannya kredit yang dinikmati itu tidak merugikan diri sendiri, tapi menguntungkan ataupun mensejahterakan baik diri sendiri ataupun untuk keluarga. Jadi kredit itu merupakan alat untuk mencapai tujuan, bukan untuk alat mencapai keinginan. Jadi bijaklah berutang, disiplin membayar, dan cerdas dalam mengelola keuangan sehingga kedepannya menuju kesejahteraan finansial yang berkelanjutan. Dan juga saya sampaikan bila rekan-rekan ataupun teman-teman ada yang membutuhkan kredit, nanti bisa menghubungi cabang Bank BPD Bali yang terdekat, di mana kita juga ada beberapa kredit Kak, kredit konsumtif ataupun kredit produktif. Nah, untuk yang menjadi primadona untuk sekarang ini khususnya kredit produktif yang di mana ada KUR, kita ada kredit
program perumahan yang merupakan program dari pemerintah. Kemudian kita ada kredit Kusuma dan Kusuma Sari. Nah sedikit juga saya sampaikan Kak, share kredit pada Bank BPD Bali itu total penyaluran sampai dengan Mei 2026 itu sebesar 25 triliun 634 miliar. Nah di mana share kredit produktif itu sebesar 52,72%, itu lebih besar dari kredit konsumtif, di mana penyaluran kredit produktif ataupun kepada UMKM ini telah sejalan dengan visi pembangunan pemerintah Provinsi Bali, yaitu Nangun Setkerti Loka Bali, sehingga Bank BPD Bali bisa mendorong pertumbuhan kepada UMKM. Dan juga kita juga selaras dengan POJK 19 tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Buktinya kita sampai dengan Mei sudah pencapaian share kredit UMKM kita sebesar 52,72%. Wow. Mungkin itu sih Kak. Luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Bank BPD Bali teman-teman. Tim yang bertugas di sini 500.000 orang. Thank you so much. Aduh, tamu-tamu aku terima kasih. Next mudah-mudahan bisa mampir lagi ya. Mau nggak mampir lagi ke podcast? Mau dong? Boleh dong. Boleh ya? Boleh nanti bantu-bantu saya ya punya topik-topik khusus apa, kita akan hadirkan lagi. Jadi sekali lagi pada akhirnya adalah bijak berutang bukan berarti menghindari utang sepenuhnya, melainkan adalah paham kapan harus berutang dan untuk tujuan apa, sama sesuai dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, disiplin menabung serta lebih waspada terhadap tawaran pinjaman yang tidak jelas, kita bisa menjaga kondisi keuangan tetap sehat dan masa depan lebih terencana. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya yang hari ini sudah hadir dari Bank BPD Bali yang sudah berbagi informasi, edukasi yang sangat bermanfaat, dan akhirnya saya Dodi Yosandra pamit dari podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali.